Good day, my student. Good day, my student. Okay, sit down please. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai perkembangan yang ada di dunia ini, khususnya tentang teknologi, ya kan? Sekarang itu udah banyak namanya AI. Tahu AI kan? Tahu AI. Di HP kalian adanya aplikasi? Apa aplikasi di HP kalian? Yang paling sering dibuka? TikTok, Instagram, CapCut, FF, FC Mobile, ya kan? Semuanya itu dibuat oleh programmer, ya kan? Yang membuat program, yang membuat aplikasi. Itu kan rata-rata dari Play Store semua. Itu aplikasi itu ya dibuat dengan bagaimana? Dengan coding. Coding. Nah, kalau coding itu ada dia coding yang menggunakan komputer, ada yang tidak. Ya kan? Yang tidak itu namanya coding unplugged namanya. Tanpa menggunakan komputer codingnya. Jadi sini kita akan masuk ke bagian dari coding dan kecerdasan artifisial atau AI. Hanya pertama ini kita akan membahas mengenai dia ke layar. Nampak? Nah, kalau materi kita yaitu mengenai ini berpikir komputasional dan literasi digital. Nah, ini katanya komputasional, kayak mirip-mirip komputer ya kan? Nah, kalau berpikir komputasional ini dia kalian itu diumpamakan berpikir sesuai komputer. Komputer itu pikirannya sesuai logika atau tidak? Logika kan, kalau logikanya salah ya nggak bisa. Jadi kalian berpikir kritis diajak di sini. Nah, kita mulailah dulu. Perhatikan slide-nya. Nah, di sini Bapak gabungkan dia berpikir komputasional dengan materi kita, yaitu pola bilangan. Yang udah kita pahami selama ini. Nah, diperhatikan dulu. Apa ini? Apa ini? Apa? Stadion, bukan studio. Ya kan? Stadion Real Madrid. Ya kan? Ini apa ini? Kursi-kursinya kan? Kursi-kursinya ya kan? Nah, kalau kursi-kursi stadion itu ya aturannya kan ada. Contohnya baris pertama 10, baris kedua 15. Nah, kalau kita perjelas, nah itulah dia contohnya. Ya kan? Nampak dia di sini. Nah, nampak dia di sini pola-polanya. Nah, coba lihat, perhatikan di sini. Nah, di sini masuklah kita ke langsung yang pertama, berpikir komputasional. Nah, di berpikir komputasional ini ada nih yang namanya dekomposisi. Ya kan? Dekomposisi yaitu memecah pola bola jadi barisan bilangan. Ini kita umpamakanlah bola globe atau bola kasti, tahu bola kasti kan? Bola kasti. Nah, di sini dekomposisi itu ada memecah pola-bola jadi barisan bilangan. Ada yang ngerti maksudnya itu? Ini memecah pola-bola jadi barisan bilangan. Hah? Gimana? Coba lapor. Iya, maju, tuliskan. Nah, sekarang ada bola. Coba. Di situ di bawah itu aja. Itu kan A, B, C. Oke, benar. Benarnya itu? Ya kan? Oke, duduk. Di sini dekomposisi maksudnya itu memecah pola-pola bola jadi bilangan. Ini kan bentuk dia. Kita ubah bentuk itu jadi bilangan. Kita pecah dia jadi kecil-kecil. Inilah dia satu bola. Ya kan? Nggak mungkin kita bikin satu bola panjang kali. Jadi bentuk bilangan. Jadi 1, 3, 5, 7. Paham? Ya kalau misalnya seperti ini. Mana lama bikinnya? Misalnya ini guli, ya kan? Misalnya sini yang ini kan A B C D. Dan ikuti.
Misalnya gulinya ini ada 8, 16, 24, 32. Berarti sini kita ubah menjadi angkanya ya kan? Angka, tetap dia menjadi 8 seperti sini. Oke, yang kedua. Ini, yaitu pengenalan pola. Jadi sini kalian mengamati dari gambar yang ini. Polanya bagaimana? Kita lihatlah di sini. Ini tadi. Ya kan? Balik yang pertama, U1-nya berapa? Tadi. U1-nya suku pertamanya berapa? Kedua? Ketiga? Keempat? 7. Inilah dia jadi barisan-barisan seperti ini dibikin. Jadi ini. Jadi mengubah bentuk tadi menjadi angka. Jadi di sini kalian menentukan rumusnya nanti. Ah, inilah masuk ke pola bilangan itu. Kalau kalian perhatikan ini pola bilangan apa? Ganjil. Nah, masuklah kita ke yang selanjutnya. Nah, ini dia. Tadi yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yaitu apa? Menggambarkan bentuk bola tadi, yang gambar-gambar tadi menjadi angka, fokus ke angka. N ini adalah ini. N ini adalah suku pertama, ya kan? Suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Suku pertama itu berapa nilainya? Kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, maka bisa dapat rumus UN-nya. Kalau kau perhatikan polanya ini, bagaimana polanya? Coba kalian simak dulu. Jadi sama seperti kemarin, rumusnya itu harus sama. Apa dia polanya? Anda bisa menunjukkan ini. Ini pasangannya ini. Sampai kemarin nanti. Apa polanya? Ini mengulang aja yang kemarin itu. Pola bilangan ganjil. Apa dia? Apa? Apa dia? Nah, setelah dapat polanya, masuklah ke sini. Algoritma, yaitu menyusun langkah atau rumus. Apalah dia yang dapat? Apa? Kan suku pertama 1, suku kedua 3, suku ketiga 5, suku keempat. Jadi kayak mana polanya? Kalian perhatikan dulu. Memang udah tahunya kalian, tapi kan mencari sebelumnya ini kan langsung Bapak kasih tahu. Ini kalian cari sendiri. Gimana dia? Semana? Ada yang dapat? Ada yang dapat? Yang ininya apa? Ini apanya? Ini. Apanya itu? Hah? Suku pertama tadi nilainya 1. Suku kedua 3. Suku kelima, suku ketiga 5. Suku keempat 7. Ini apa ini? Ini. 1, 2, 3, 4 ini apa? Hah? Apa dia? Apa itu? Hah? Suku. Yang satu ini adalah 1, 2, 3, 4 ini adalah
N. Maka bisa kita turunkan rumusnya menjadi UN sama dengan ini sama semua. Sama semua ke bawah. Sama semua. Maka UN sama dengan 2 kurang 1. Ya kan, kalau misalnya kita coba suku kita coba aja pakai rumus ini. Suku ke-5. Nanti U5 sama dengan 2 kali 5 kurang 1. Berapa? 10 kurang 1 sama dengan 9. Nah, ini kan kalau kita lihat beda-beda 2 ini. Ya kan? Nah, Mbak mau naik dulu. Tadi Bapak kasih tahu bagian-bagian dari berpikir komputasional. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Apa dekomposisi tadi? Apa? Yang pertama itu adalah dekomposisi, yaitu ya kan? Yang pertama itu kalian ingat dekomposisi. Misalnya ada soal cerita. Soal cerita itu diubah menjadi bentuk bilangan. Itulah. Jadi diperkecil dia. Yang kedua adalah pengenalan pola. Jadi harus kita lihatlah polanya bagaimana. Jadi mulai dari angka itu kan udah nampak dia polanya. Kan kalau dari kata-kata belum tentu kita dapat polanya. Yang ketiga yaitu abstraksi. Yaitu mengabaikan bentuk pola, fokus pada angka, ya kan? Kalau misalnya soal cerita, pemisalan ini dia yang diutamakan. Dan nampak di angka-angkanya, kita baikkan aja cerita-ceritanya, fokus ke angkanya. Yang keempat adalah algoritmanya, yaitu menyusun langkah atau rumus. Jadi kalau algoritma tetap dia, sama seperti rumus itu tetap dia. Kalau pola bilangan ganjil yang mulai dari 1, tetap dia kan, 2N kurang 1. Kecuali lagi nanti ada yang pola bilangan ganjil yang tidak mulai dari 1, baru kita pakai yang rumus biasa. Oke, coba berdiri dulu ini kita. Coba sebutkan dulu 4 unsur berpikir komputasional. Yang tadi gak ingat. Yang pertama sama-sama lah. Yang pertama apa? Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga, yang keempat, sebenarnya kita nggak Bapak kasih tahu sebenarnya kita lakukannya, cuman kita nggak tahu itu namanya. Ya kayak soal-soal cerita kayak kemarin yang di awal mengenai kursi, masih nggak kalian? Kursi baris pertama 1, baris ketiga, baris kedua 3, itulah kemarin. Soalnya dekomposisinya kita boleh jadi angka yang kemarin maju ke depan. Oke? Nah, supaya masuk kita kemari. Nah, itulah berpikir komputasional. Yang pertama selanjutnya adalah literasi digital. Apa itu literasi? Apa itu literasi? Pokoknya berhubungan dengan bacaan. Iya, bacaan. Beda cerita sama bacaan. Nah, jadi kalau literasi digital ini dia maksudnya itu kita harus mengetahui apa yang kita baca dalam media online itu, apakah sumbernya itu dipercaya atau tidak. Apakah itu yang sering-sering buat hoax atau tidak. Pernahnya kalian menemukan situs-situs atau link yang membuat rusak atau penipu? Hah? Pernahnya HP kalian error gara-gara klik link sembarangan? Hah? Enggak pernah. Pernahnya pernah kalian dengar kalau mengklik link sembarangan, uang di m-bankingnya mau hilang? Hah? Pernah mungkin kejadian gitu ya? Pernah dengar?
Kalau install aplikasi pernah. Ya kan? Sekarang itu kalau hacker-hacker itu gampang aja ngambil uang dari rekening HP kita. Tapi ya orang itu perlu akses. Kalau misalnya kita klik link-link sembarangan dan install aplikasi-aplikasi bajakan, ya maulah diambil data-data kita. Pernah ada kalian dengar itu di kampung kalian? Hah? Nah, oke lah. Di literasi digital ini ada dia yang resmi, ada yang tidak. Yang resmi itu apa? Situsnya itu tahu domain? Tahu domain? Tahu domain? Yang belakang contoh www.com. Tahu? Nah, yang belakangnya itu .com. Nah kan? Baru facebook.com, instagram.com, ya kan? Lalu kemendikbud.go.id. Pernahnya kalian dengar itu? Sudah dibuka di HP kalian. Nah, biasanya domain-domain yang seperti itu, itulah situs-situs resmi. Ada yang nggak resmi, yaitu blogspot. Tahu blogspot? Tahu blogger? Nggak tahu ya. Nah, sekarang Bapak tunjukkanlah sama kalian website yang resmi. Misalnya inilah, Pak bikin ini. Nah, di sini dia, nampak kalian ini .org nih. Ini, org ini nampak. Ya, mana ya? Nampaknya. Nah ini, hapus dulu apa? Rendi. Nah di sini, ini ada link website yang resmi, yaitu dari Wikipedia. Tahu Wikipedia? Pernah baca dari Wikipedia? Nah, misalnya Bapak salin lah ini linknya. Kita buka lah di Chrome. Misalnya ini. Bah, kok mati internetnya? Nah ini contohnya. Inilah tempat-tempat bacaan kita yang resmi. Nah dari resmi itu mana dilihat? Bisa dari domainnya ini, org ini. Org, itu .org. Nah di sini ada bacaannya mengenai barisan dari aritmatika yang biasa kita kerjakan di sini. Bisa kalian baca nanti dari sini. Yang resmi. Kenapa yang resmi? Karena kebenarannya sudah bisa dibuktikan. Nah, selain dari resmi, ada juga yang tidak resmi. Yang contohnya apa? Yang blogspot lah. Domain blogspot. Contohnya ini, Pak, tunjukkan sama kalian. Nah, ini. Nampak ada tulisan blogspotnya. Nah, kita perhatikan dulu bentuknya yang resmi. Kalian perhatikan dulu bentuk tampilannya. Nih. Inilah bentuk yang resmi dari domainnya, tata letaknya, dan ini sudah bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, lalu di situ apa? Yang paling penting dia, nampak dia referensinya ini. Tahu daftar pustaka? Nah, ini yang membuat tulisan ini, daftar pustakanya ini semua. Nampak? Yang 1 sampai 10 ini. Nah, sekarang kita lihat dulu yang tidak resmi. Nah, yang tidak resmi ini bisa kita lihat dari domainnya. Ini blogspot. Ada ini blogger dia. Nanti kalian kalau misalnya kuliah informatika, komputer lebih tahu nanti kalian. Karena nanti buat website, buat aplikasi, ada nanti JavaScript, Python, banyak. Terserah kalian nanti. Ini mau kasih contohnya. Inilah dia salah satu contoh blog. Ya, literasinya apakah ini termasuk website yang resmi atau tidak. Ini contohnya yang tidak resmi blogspot ini. Nah, kita lihat di sini. Ini materinya yang dibuat dari ini.
penulisnya. Kita lihat sampai ke bawah. Apakah dia membuat referensinya? Nah, apakah ada di sini referensinya menurut kalian? Enggak ada kan? Nah, jadi nggak tahu kita dari mana ini sumbernya. Tapi kalau resmi itu dia dicantumkan dia referensinya dalam pustaka. Nah, tanya sama kalian. Kalau misalnya kalian disuruh untuk membuat tugas yang benar-benar asli dan bisa dibuktikan kebenaran, kalian memilih yang penelitian, jurnal-jurnal, kalian memilih dari situs resmi atau tidak? Situs. Nah, untuk mengetahui apakah yang kalian buka itu situs resmi atau tidak, yang diperhatikan adalah apa? Yaitu yang pertama adalah domain dari situsnya. Apakah dia pakai .com, .go.id, blogspot atau yang lainnya. Dan yang kedua adalah apa? Daftar pustaka dari apa yang ditulis. Oke? Bisa? Nah, jadi kalau kalian pun nanti melihat tugas atau lihat materi, jangan langsung bulat-bulat ditelan yang dari internet itu. Pernahnya kalian cari jawaban dari internet salah? Tapi dipercayanya kalian itu benar kan? Percayanya kalian itu benar? Waktu misalnya kalian cari lah ini. Contohnya, jawaban dari ini ada di situ. Kalian tulis ya langsung percayanya kalian itu? Percaya kan? 80% percaya bahwa jawabannya itu. Jadi nggak selamanya di internet itu benar. Jadi macam di internet, macam di video internet kan? Kalau misalnya kalian buka YouTube Short, Instagram, kalau kalian memfollow akun ini dan menyukai video ini, maka rezeki kalian 7 kali turunan akan bertambah-tambah. Pernah muncul kayak gitu? Hah? Tapi kalian like jadinya kan? Kalian follow jadinya? Nah, itu hoax atau tidak? Hoax kan? Itu termasuk yang tidak bisa dipercaya, ya kan? Nah, sekarang selesailah kita mengenai yang simpel-simpel itu, yang berpikir komputasional dan literasi digital. Yang selanjutnya ini masuklah, ini yang paling penting mengenai coding. Nah, kalau coding ini bisa kalian bikin di rumah. Kalau misalnya laptopnya, komputernya di rumah bisa dicoba. Jadi orang bapak kemarin yang buat ini yang nggak masuk kemarin. Ini di Cina, halo, di Cina mulai dari TK ini sudah diterapkan. Kenapa seperti itu? Supaya logika berpikirnya meningkat. Kenapa begitu? Karena logikanya kalau nggak sesuai perintah logikanya nggak bisa berjalan aplikasinya. Nah ini yang kita praktekkan di sini membuat program sederhana di Scratch. Pernah dengar ini? Scratch? Hah? Pernah? Nggak pernah. Dan di sini gampangnya kita bikin untuk menampilkan bilangan genap atau ganjil. Kita coba aja bilangan genap, ya kan? Ini bisa kalian ikuti nanti. Ini ada langkah-langkahnya yang di PowerPoint ini. Yang pertama, kita buka Opung Google, ya kan? Kita carilah Scratch ini. Nampak kalian ya? SCR. Di HP pun nanti bisa dicoba, ya kan? Scratch. Jadi berpikir logika ini. Kalau pakai ini yang paling penting. Scratch. Nah ini dia. Ini dia tampilannya. Aturannya kalau di Labcan kita bisa kalian coba ini. Tapi nanti nggak apa-apa. Yang mau mencoba bisa maju ke depan ini. Ya kan? Nanti di sini tampilannya di login dulu websitenya. Tapi langsung aja lah kita bikin. Kita create. Apa bahasa Indonesianya create? Buat. Ya kan? Sini. Di sini udah ada langkah-langkah yang Mbak bikin. Di PowerPoint-nya. Kita tunggulah dulu ini. Nah. Ini ya tampilan dari Scratch-nya. Scratch. Ini aplikasi coding. Jadi nggak harus pakai internet bisa ini. Kalau ada di komputer kalian di download pun bisa. Nah ini namanya Sprite. Ini
logo-logo ini. Terserah mau ganti bagaimanapun nggak apa-apa. Ini cara ngapusnya. Ya kan? Kita hapus. Kita pilih dari sini. Choose. Kamu gambar buka pun bisa. Mau terserah mau bagaimana kita bikin. Mau yang mana? Mau ini pun boleh. Yang mana kita pilih? Yang mana? Ini. Ini aja atau ini? Nah, ini aja ya. Nah, ini kalau memindahkan ini geser-geser bisa. Kalau di lab kita ini enak kali kita pakai ini. Jadi kalau mengurangi ukurannya, ini bisa. Yang size. Nampak? Yang size ini. Kita boleh contohnya 80. Nah, berubah dia kan? Di sini kita bikin. Ini. Baru kalau kita backdropsnya ini, kita bikin gambarnya dari sini. Ini nggak ya? Nanti Bapak tes dulu. Pertama tadi kalau buat gambar yang mana? Ini kan? Sprite-nya. Lalu kalau buat latar ini kan masih putih. Nah, backdropnya inilah kita klik. Yang ini. Mau yang mana dibikin? Tempat tidur. Yang mana? Ini scratch-nya. Yang kedua ini, siapkan variabel. Ini memberi nama dari bebeknya itu. Ini. Nah, untuk melihat itu, lihat yang sebelah sini. Ini, nampak kaliannya? Nampak? Nah, kita buatlah variabel di sini. Nah, kita klik variabel. Nah, kalian perhatikan ya. Udah berapa langkah? Ya kan? Klik variabel sebelah sini. Lalu make a variable. Ini, klik yang ini. Udah? Diklik, tulislah namanya n. Kita bikin huruf n. Kenapa kita umpamakan n itu adalah bilangan genap? Nah, udah. Lalu kita lihat yang selanjutnya apa? Ini bisa kau lihat nanti. Udah dia bikin n-nya. Lalu masuk ke nomor 3, yaitu susun blok coding. Nah, blok coding. Gunakan blok-blok berikut. Yang pertama apa? Events. Kita lihat di sini. Saya events tarik blok yang tulisannya when green flag click. Ya kan? Kita lihat. Yang mana kita pilih sini? Yang mana tadi? Yang mana sini event? Yang mana? Ini. Ya kan? Lalu yang mana? Klik when. Ini kan? Ini ditahan, digeser kemari. Nah, oke. Ini untuk apa? Supaya mulai programnya. Langkah yang kedua apa? Kita buka lagi. Apa? Yang kedua ini. Set n. Ya kan? Yang ini. Set n tuh. Dari yang mana kita pilih? Mana tadi ini? Nah, dari variabel kita klik ini nomor 2. Yang variabel. Mana variabel di sini? Ini. Ya kan? Apa lagi? Set. Ini kan? Yang ini perhatikan. Ini dipaskan ke ini yang ada ini pasangannya. Dimasukkan. Lalu katanya set n, ya kan? Set n to 2. Kita boleh lihat, ini kan masih tulisannya variabel. Kita bikin, akan ada panah. Nah, kita klik lagi jadi n. 2-nya kita ganti ini jadi apa tadi? 2 berapa? 2. Kita ganti. Lalu apa lagi? Kita bikin. Yang ketiga, yaitu masuk kita ke kontrol. Yaitu repeat 5. Yang mana ini kontrol? Yang mana? Ini. Yang repeat 5 ini. Kita klik ini. Kita masukkan ini kemari. Nah, ini kan 5 diminta. Kita ganti lagi 10 ini jadi 5. Ya kan? Lalu apa lagi diminta?
Masukkan ke dalam repeat yang barusan. Pilih dari looks. Yang say and for 2 second. Dari look. Mana looks? Ini. Ini. Say. Yang mana? Dari looks. Mana lagi? Say and. Mana? Nggak nampak. Yang mana nih? Dari sinilah langsung, kok lama-lama nanti kita. Ini. Jadi ini bisa hasilnya. Misalnya begini. Inilah yang sudah bisa dikerjakan. Nah, kalau misalnya kita tampilkan seperti ini. Loh, kenapa ini lagi? Nah, ini. Ini sudah dibuat. Ini kita gantilah dulu backdropnya. Nah, ini ada muncul seperti ini. Inilah hasilnya kalau menggunakan coding dari Scratch ini. Ini. Dan perhatikanlah dia. 2, 4. Nah, begitulah contoh dari Scratch. Jadi, kalian bisa nanti mencoba-cobain di rumah. Jadi, nggak cuma angka aja banyak. Kalau misalnya ini pun nggak cuma satu aja bisa ini. Bisa bersaut-sautan dia. Jadi, bisa juga di sini dipakai AI. Misalnya mencari sesuatu bisa, tapi nggak cukup waktu kita. Jadi, begitulah mengenai aplikasi Scratch ini. Masih banyak yang bisa kita buat untuk aplikasi coding. Kalau AI, nantilah. Oke, demikianlah pembelajaran kita. Selamat siang. Siang, Pak.